kira-kira kenapa sih orang Indonesia ini kok kayaknya sama arsip ini kayak antipati gitu ya. Kita punya sistem yang berbeda ternyata. Kita bukan bangsa pengepul gitu. Kecuali orang Madura gitu ya. Ya, mungkin ya gitu kan. Aku sih ngeliatnya gitu kan. Ternyata kita bukan bangsa pengepul ya. Halo, saya Agus Sundarto, ketemu lagi di acara Kota Keseni kita. Kali ini saya akan ngobrol dengan seseorang yang serba bisa ini. Mau ngomong apa saja yang berkaitan dengan seni. Mbak Citra Aryandari, apa kabar Mbak? Baik Mas. Kayaknya baru pulang dari jauh nih. Lumayan jalan-jalan terus. Wah, peneliti, hobinya jalan-jalan, nyambung ya, meneliti di mana-mana. Mbak Citra akan saya ajak ngobrol tentang problem arsip dan seni. Nah, saya kira ada dua hal yang bisa nyambung karena saya kira kita di Nusantara, di Indonesia itu ada problem juga soal pendokumentasian, arsip. Nah, kira-kira dalam pengamatan Anda, apa kabar dengan arsip Indonesia, arsip seni di Indonesia? Mungkin saya starting point-nya dengan sebuah pengalaman yang saya hadapi ya di sekitaran 2014-2015. Saya kebetulan mengajar di Amsterdam University. Saya menemukan dikasih tahu teman ya sekantor gitu. Ada sebuah sisa-sisa di kerdus gitu, itu katanya tentang musik Indonesia waktu itu seperti itu. Lalu saya coba buka-buka, ya ada yang bentuknya silinder, ada yang rekaman piringan hitam, lalu ada beberapa foto-foto yang seperti itu. Lalu waktu itu saya tidak berpikir panjang, teman saya hanya bercerita itu warisannya Jaap Koens. Gitu. Jaap Koens itu seorang kolonial yang menggagas disiplin etnomusikologi. Jadi di Jawa atau di Nusantara? Di dunia. Nah, gitu. Jadi etnomusikologi ini digagas oleh Jaap Koens awalnya gitu kan. Lalu sebagai seorang yang ditrain dulu pendidikan dasar saya di etnomusikologi, nama Jaap Koens sih nggak asing gitu ya. Walaupun sebenarnya saya sih nggak begitu kenal juga gitu kan. Lalu karena ada peninggalan yang ditaruh di meja kerja saya gitu kan, kemudian saya mencoba mengenal lewat arsip-arsip tersebut gitu. Hanya dalam pencariannya saya menemukan banyak hal yang sangat luar biasa karena kemudian kami mendapatkan juga bantuan gitu dari European Heritage untuk kemudian menggatherkan warisan-warisan Jaap Koens ini gitu kan. Ternyata dalam warisan Jaap Koens itu ditemukan sekitar 40 ribuan rekaman suara itu dari seluruh Nusantara. Lalu kemudian juga ada sekitar lebih dari 60.000 halaman surat menyurat termasuk dengan Joyodipuro, Mangkunegaran yang seperti itu juga ada surat menyurat. Lalu juga ada foto-foto itu sudah saya sempat reproduksi sekitar 8.000-an foto. Lalu juga ada film bisu sekitar mungkin 9-15 menit seperti itu. Lah, yang menarik dari warisan Jaap Koens ini sebenarnya mengungkapkan banyak hal tentang nenek moyang kita 100 tahun yang lalu ya, karena ini ternyata ada beberapa perubahan, tapi juga ada banyak yang masih tetap sama. Jadi ini sebenarnya ini sebagai knowledge ini menarik. Hanya saja ketika project ini kemudian kita sounding ke pemerintah daerah di Indonesia terutama gitu, tidak banyak yang kemudian itu tertarik. Nah ini menjadi sebuah pertanyaan besar buat saya ketika saya sebagai seorang etnomusikolog tentu saja melihat ini, wow, ini knowledge, ini patut untuk disebar, ini patut untuk dibuka, diceritakan seperti itu. Itu yang dalam pikiran saya. Tetapi ternyata ketika kita berhadapan langsung dengan otoritas-otoritas, itu banyak juga yang nggak tertarik. Lah, ini yang mungkin
menjadi pertanyaan, dan kemudian saya juga mencoba mencari tahu kira-kira kenapa sih orang Indonesia ini kok kayaknya sama arsip ini kayak antipati gitu ya. Seperti itu. Pengamatan Anda, ketidaktertarikan gimana ini? Kita punya sistem yang berbeda ternyata. Kita bukan bangsa pengepul gitu. Kecuali orang Madura gitu ya. Mungkin ya gitu kan, aku sih ngeliatnya gitu kan. Ternyata kita bukan bangsa pengepul ya. Karena sejak kami mendapatkan bantuan dana dari European Heritage, kami mengunjungi banyak tempat arsip di Eropa terutama. Itu pikiran saya ketika mengunjungi satu museum, satu library dan bermacam-macam, ini orang suka banget ya nyimpenin hal-hal kayak gini ya gitu kan. Itu dalam pikiran saya, sedangkan di kita tuh kayaknya enggak deh, bukan begitu cara mewariskan sesuatu. Yeah. Jadi kita lebih mewariskan itu bisa dengan cara yang bermacam-macam, tetapi tidak dengan menyimpan dalam bentuk barang seperti itu. Lah sistem pengarsipan ini yang menarik kemudian untuk dibahas. Seperti kita lihat kalau misal datang ke Depo Jogja itu, yang di Depo itu yang museum baru itu yang di JSC. Oh iya, Gera Pustaka. Diorama apa? Diorama ya, oke. Ya. Misal kita datang ke sana, kita bisa lihat teks Mahabharata tuh yang dibuat oleh Pakubuwono sekian, Pakubuwono sekian, Pakubuwono sekian, namanya tetap Mahabharata seperti itu. Tidak ada ownership ya. Rasanya tuh tergantung siapa pemimpinnya, dia menulis, kemudian ada diturunkan lagi, ada konsep yang kalau di Jawa istilahnya mutrani yang kayak gitu kan. Lah ini kan berbeda dengan konsep bagaimana menurunkan kalau di wacana barat itu dengan disimpan ya kayak gitulah. Ada konsepsi-konsepsi yang berbeda yang kemudian ini menarik untuk disampaikan juga dalam pergelutan wacana akademik, karena kita punya sistem yang berbeda dalam hal pengarsipan ya. Gitu. Jadi kalau kita bandingkan dengan luar, kita pasti akan merasa kecil hati dan merasa kok aku nggak punya museum sebagus ini ya, kok aku nggak punya kayak gitu kan. Tetapi ternyata kita punya sistem yang berbeda gitu. Sistem itu yang berbeda itu kemudian direalisasikan seperti apa dalam konteks yang sekarang kalau dalam pengamatan Anda atau yang Anda lakukan? Ya, kalau saya melihat sebenarnya bagaimana kita melihat arsip itu sebagai pijakan kok, hanya bukan kemudian itu disimpan lalu diawet-awet dikasih tempat yang mungkin bisa menjaga yang kayak gitu, bukan, tetapi kita konservasi, kita lebih pada bagaimana itu diturunkan, kemudian ini tetap dilakukan, menjaga ekosistem yang berjalan, terbukti dengan adanya seperti Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan sebagainya. Itu kan sebenarnya ingin melestarikan itu dalam bentuk live kan, bukan dalam bentuk barang kan, seperti itu. Jadi memang ada sistem yang berbeda itu. Tapi ini menarik gitu. Jadi wacana untuk kita tuh memang berbeda dengan Barat cara pengarsipan gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau merasa bahwa apa museum di sana bagus, kita nggak punya museum. Ya memang cara kita beda kok gitu. Jadi saya sih melihatnya gitu. Tapi proses penurunannya itu dengan live itu kan sangat mungkin ada reduksi ya. Bagaimana mengatasi reduksi itu, atau itu bagian dari upaya untuk aktualisasikan ya dengan konteks zaman yang berbeda? Ya. Kok saya sih tidak merasa bahwa reduksi itu kemudian jelek ya, kan itu hanya kemudian sangat subjektif juga ya untuk mengatakan bahwa ini berkurang, ini lebih bagus yang dulu, ini kan juga sangat subjektif ya. Itu tidak ada masalah as long as bahwa ini masih bisa dikenali asalnya dari mana kan, seperti itu. Seperti yang kita lihat misal banyak kemarin kenapa sempat saya juga menawarkan tentang di program European Heritage tentang program mereka bagaimana dengan repatriasi ya, seperti itu ya kan, seperti itu. Saya merasa bahwa ya itu bagus untuk membuat sebuah catatan sejarah baru, tetapi satu sisi juga mungkin kita juga tidak merasakan apapun ketika kita diminta direkam atau apapun, juga hanya dikasih aja gitu. Tapi juga mungkin juga ada sejarah baru yang akan terungkap, we don't know juga gitu. Jadi ya sebelum itu dilakukan lebih jauh, kupikir sih
belum bisa menjawab apa. Pengalaman Anda di Amsterdam itu kan kemudian juga melihat kembali ke konteks ke Indonesia, ke Nusantaraan dalam proses arsip. Apakah kemudian pola itu juga tetap dilakukan dengan mengabadikan barang, atau itu betul-betul dilepaskan dan kemudian dengan cara kita sendiri, yaitu merawat, meneruskan dengan live gitu? Kalau bagi saya ya, jadi yang ketika ada di Barat terutama itu kami sering berdebat masalah wacana, karena mereka istilahnya sedikit memaksa bahwa apa yang mereka lakukan is the best thing gitu kan, sedangkan kita perlu positioning bahwa kita nggak butuh juga deh kayak gitu, yang kayak gitu. Ini sering menjadi perdebatan yang cukup alot ya tapi saya melihat bahwa sebenarnya dari teman-teman di kita, dari pola kita berkesenian itu masih selalu menggunakan arsip kok untuk pijakan. Kita nggak pernah bisa lepas dari namanya historifikasi, ya kan? Ini dulunya seperti ini dulunya seperti ini, tapi tak buat menjadi berbeda. Kita tuh masih punya, karena memang mungkin secara unconsciousness, cara kreativitas kita itu masih merujuk pada referensi arsip yang dulu gitu, yang lampau gitu, hal-hal yang lampau yang seperti itu. Jadi kita sebenarnya bukan bangsa yang membuat hal yang baru, itu enggak, tetapi selalu merefer yang seperti itu ya. Dari yang sebelumnya lah, itu salah satu bentuk pengarsipan juga menurut saya. Nah, kita sudah diwarisi oleh sekian banyak warisan, tetapi kita juga dianggap oleh sebagian pihak mungkin cukup abai, kemudian banyak yang hilang, banyak yang rusak, dan banyak. Pengamatan Anda, adakah yang cukup nyambung, garis pengarsipan yang cukup kuat yang selama ini kita dianggap kurang itu? Adakah di konteks Nusantara atau di Indonesia atau mungkin di Jogja, antara yang dulu dengan sekarang masih cukup terarsip dengan baik seni budaya tertentu gitu? Terus terang belum sampai ke sana ya Mas ya, untuk mencari tahu apakah di setiap, karena di kita itu lembaga pengarsipan itu nggak terpusat. Ada organisasi-organisasi yang memiliki lembaga pengarsipan sendiri, lalu kemudian ada keraton, lalu ada Pakualaman juga memiliki cara pengarsipan sendiri. Semua memiliki cara pengarsipan sendiri yang kemudian sangat berbeda dengan sistem yang mungkin yang dipahami secara luas ya, seperti itu. Jadi nggak bisa juga kita bilang bahwa ini kemudian inline nggak bisa juga, karena mereka punya sistem sendiri-sendiri. Tapi sejauh ini saya sih melihat kalau memang di proses pengarsipan di kita memang berbeda gitu aja. Berbeda dari apa yang dilakukan di Barat dengan menyimpan. Karena kita secara ketidakmungkinannya tuh banyak ya, ruangan kita tuh lembab, jelas nggak mungkin. Jadi untuk mau mengarsipkan ala mereka itu kita perlu effort yang luar biasa besar yang kayak gitu. Lalu memang tidak mentradisi seperti itu. Tradisinya tuh ya diturunkan gitu kan, lalu kemudian tidak ada pengakuan ownership, itu juga enggak ya, semua milik komunitas seperti itu. Ada hal yang menarik yang pernah saya temukan, itu nggak sengaja, itu ngobrol dengan teknisi digital di Belanda seperti itu. Jadi dia mendigitalisasikan rekaman-rekamannya Yapkun dan rekaman-rekaman yang lain seperti itu. Ada yang menarik ketika dia tuh mendigitalisasikan jazz dari Amerika 100 tahun yang lalu dan rekamannya Yapkun 100 tahun yang lalu. Ini di era yang sama. Jazz dari Amerika itu masuk ketika sudah ada di piringan hitam seperti itu, lalu ada tulisan lagunya, kontennya ini bercerita seperti ini, detail semua. Lalu yang pernah menyanyikan ini data lengkap, ada tanda linguistik yang jelas. Sedangkan Indonesia itu hanya Pulau Sabu gitu aja. dia ngomong ke saya, Citra, saya tuh nggak suka mendigitalisasikan yang dari Indonesia. Kenapa? Nggak jelas, nggak tahu apa yang saya rekam kembali.
Tapi kalau yang dari Amerika aku ngerti nih ceritanya yang seperti itu. Nah di situ saya melihat bahwa sebenarnya di kita memang tidak pernah mengenal tanda linguistik gitu ya. Kita lebih diceritakan, diturunkan, bukan dengan tanda linguistik yang seperti itu. Sastralisan. Sastralisan lah. Hal-hal seperti ini kan juga kemudian juga tidak bisa kita kemudian bilang bahwa mereka lebih baik dan enggak. Karena kalau misal di Sabu, mungkin ini diputar di sana, semua orang mungkin masih kenal gitu loh. Berbeda dengan ini diputar di Amerika, orang nggak tahu kalau nggak ada tanda linguistiknya. Iya kan? Lah kan berarti kan ada sistem yang memang berbeda gitu. Nah, positioning ini yang sepertinya perlu untuk diwacanakan supaya kita juga punya suara di wilayah barat. Tapi kalau cara berpikir Anda seperti itu, jangan-jangan kita memang nggak butuh museum dong? Atau mungkin polanya berbeda nih. Gimana ya gitu ya. Atau kita sebenarnya punya sistem atau pola yang berbeda juga ketika memuseumkan atau mendirikan museum. Kayaknya itu ya, itu perlu difikirkan kembali ya. Jadi kita jangan meniru museum ala mereka ya gitu. Saya sih setuju itu ya. Kayaknya kita perlu mau memikirkan tentang living archive ya. Ya. Menarik ya. Living archive gitu ya. Ya karena ya itu tadi dari situ aja kelihatan kok kita nggak perlu tanda linguistik. Kalau itu saya bilang ini diputar orang ke Sabu, orang tahu semua kok pasti saya bilang dan bisa bercerita banyak. Tapi kalau yang ini diputar di Amerika, yang jazz belum tentu orang bisa menceritakan baca buku dulu. Iya kan ya seperti itu. Jadi tidak ada rasa kepemilikan atas ini walaupun dia hanya tanda linguistiknya hanya tanda lokasi doang gitu. Berarti sejarah itu cara berpikir ya, bukan hanya barang saja ya, gitu benar, Nah, persis. Kalau nggak salah Anda sedang atau beberapa kali atau mungkin berkali-kali membuat penelitian atau mungkin riset bahkan membuat dokumentasi di daerah lain di luar Indonesia. Apa yang Anda perbuat di sana? Ya, mencoba ini sih sebenarnya mencoba pengen tahu juga tentang wilayah yang lain karena Indonesia kan bukan hanya Jawa ya, dan ternyata sistem di luar di Jawa juga memiliki sistem yang tidak bisa kita ignore juga, kita abaikan dan kita bilang bahwa mereka tertinggal atau apa itu juga enggak, mereka punya sistemnya mereka sendiri yang perlu kita sadari bahwa mereka itu ada bagian dari Indonesia yang seperti itu. Itu sih sebagian yang saya lakukan, cuman ya kembali lagi. Apa yang sudah bisa dicapai dan semacam rewardnya itu? Kalau reward sih lebih ke pengalaman pribadi ya, menghadapi banyak hal yang berbeda itu ya lebih rewardsnya ke arah itu. Cuman kalau secara knowledge gitu ya, ada kesadaran bahwa ketika memang wilayah-wilayah di luar Jawa ini sering dianggap belum civilized gitu ya. Itu karena memang cara berpikirnya juga tidak terpublikasi dengan baik kan gitu kan. Ya, itu yang lalu kita juga sering kita merasa sombong karena kita dari Jawa lebih punya power secara edukasi seperti itu, lalu masuk gitu memaksakan pola pikir kita yang seperti itu, sedangkan mungkin mereka juga nggak butuh-butuh amat yang seperti itulah. Kesadaran itu yang saya tangkap ketika di lapangan yang seperti itu. Pencapaian apa yang bisa Anda lihat di pola-pola mereka dengan sistem pengetahuan yang berbeda-beda itu ya? Banyak ya, kalau di wilayah-wilayah luar Jawa itu memang memiliki sistem pengetahuan yang sangat berbeda dengan kita. Hanya saja kemudian kita kan terstandarisasi harus dengan sistem edukasi yang sama ya. Jadi kemudian melihat mereka itu kadang sebelah mata yang kayak gitu. Lalu juga ada kesombongan untuk kita perlu nih transfer knowledge ke mereka, itu kan kesombongan pribadi ya. Tetapi kan satu sisi ya apakah mereka butuh dan tidak itu juga belum tentu juga gitu. Tapi ya saya cukup berbangga ketika bisa merasakan aku nih transfer knowledge nih ya. Tapi satu sisi juga ada kadang emang mereka butuh nggak ya gitu kan untuk ilmu-ilmu semacam ini gitu, untuk memodernisasi istilahnya gitu kan. Tapi
iyakah mereka pengen modern? Jangan-jangan enggak, mereka udah happy aja dengan kayak gitu. Nah, kan gitu kan, kita juga perlu kesadaran itu. Jadi memang perjalanan seperti itu tuh akhirnya banyak membuat kita retrospek dan reflect gitu ya. Arsip, kembali lagi soal arsip. Ada sudah melakukan itu ya, beberapa lokasi, beberapa tempat, dan sekarang saya ingin tahu sebetulnya apa sih yang kemudian menarik diperbincangan dari arsip di Indonesia, terutama di seni, yang konteksnya untuk hari ini dan ke depan. Apakah ada sesuatu yang berbeda atau mungkin mazhabnya seperti yang di Belanda tadi itu yang Anda bicarakan? Sebenarnya menarik, sebenarnya ada perubahan-perubahan besar ya di Indonesia ini terkait dengan globalisasi, modernitas, itu ada perubahan-perubahan berpikir yang cukup signifikan. Tetapi satu sisi memang arsip ini bisa menjadi site atau ruang untuk kemudian ini memang untuk mengingat sesuatu atau melupakan sesuatu, atau membuat sejarah baru, ya kayak gitu. Itu yang menurut saya itu hal yang penting dari arsip. Ada wilayah-wilayah yang memang kadang ingin dilupakan kalau ini nggak menarik, yang kayak gitu. Ada ya seperti itu. Tetapi juga nggak salah ketika arsip ini ternyata membuka peluang untuk menuliskan sejarah baru. Misalnya dengan proses yang pernah saya sedikit lakukan gitu tentang repatriasi, misal seperti itu. Satu sisi ini konsepsi Barat ketika membawa sebuah arsip kembali ke wilayah yang memiliki, ini memang konsepsi Barat. Tetapi ternyata ada catatan-catatan lain yang dulu tidak terungkap dari arsip-arsip tersebut. Misalnya di arsipnya Jaap Koens 100 years ago, itu hampir semua yang direkam Jaap Koens itu berkaitan dengan perang. Itu menarik. Padahal kita punya tarian Selamat Datang, tarian pesta dan macam-macam, tapi yang disampaikan oleh nenek moyang kita 100 tahun lalu itu perang. Hampir semua, padahal ada 40 ribuan suara loh, Mas. Itu semua perang. Gitu. Jadi kan ini sebenarnya secara ketidaksadaran ada perlawanan sejak waktu itu yang kayak gitu. Lah hal-hal seperti itu yang menurut saya ini bisa ketika ini digali, ini akan menciptakan sejarah baru dengan suara kita kan seperti itu. Karena kita tahu bahwa ada di di wilayah Nias itu banyak ada tarian macam-macam. Kenapa yang disampaikan ini tarian perang? Padahal Jaap Koens membayar untuk itu dan dia menulis orang Nias nih diminta rekaman ini, bayar sekian babi, sekian mutiara. Jaap Koens menuliskan tentang itu. Tapi kenapa yang dikasihkan kok perang gitu? Dan dia tidak meminta itu perang gitu, tapi yang diberikan perang gitu. Anda menduga seperti apa? Ini cara mereka speak up ya. Ya seperti itu. Karena ini polanya sama, di 40.000 rekaman ini sama. Melawan seperti apa? Mungkin Anda bisa jelaskan. Perlawanan terhadap sebenarnya kan ini ada barrier psikologi ketika seorang kolonial datang dan memaksa untuk merekam gitu ya. Memang mereka dibayar. Jadi Jaap Koens ini nggak gratisan, memaksa itu enggak, dia sangat humanis juga. Ketika kamu mau saya rekam, kami perlu membayar apa, mereka membayar gitu ya, dibayar gitu ya. Tetapi ternyata yang disampaikan kok enggak yang selamat datang atau welcome apa gitu, enggak tuh orang yang disampaikan. Jadi mungkin juga ada ketertindasan yang ingin disampaikan. Atau barangkali dugaan saya pola-pola tarian yang ada di Nusantara salah satu yang kompleks, yang lengkap itu ketika menarikan tarian perang. Mungkin juga. Atau mungkin Anda basisnya kan ke situ, mungkin malah lebih paham. Mungkin juga, tetapi juga salah satunya ini mungkin juga salah satu bentuk komunikasi defense ya. Gitu ya. Itu yang menurut saya sih tampaknya sih seperti itu, karena begitu di foto atau apa itu juga dengan kostumnya kostum perang, semua yang perang gitu loh. Padahal di tahun 1900 awal itu kan belum perang gitu loh, maksudnya tuh masih kayaknya damai-damai aja gitu ya. Tapi ya mungkin ada rasa ketidaknyamanan itu yang kemudian muncul disampaikan, terrepresentasi itu ya, seperti itu. Oke.
ada satu kalimat penutup Mbak Citra tentang dunia arsip seni, problemnya seperti apa menurut Anda? Ya. Dan agenda seperti apa yang menarik untuk disampaikan? Ya, kalau bicara tentang arsip seni, kalau problem sih sepertinya problematika kita melihat arsip seni jangan melihat seperti orang barat melihat arsip seperti itu. Kita memiliki cara sendiri yang perlu kita sadari bahwa cara kita itu juga perlu untuk disuarakan. Oke, terima kasih Mbak Citra Aryandari. Dr. Citra Aryandari. Terima kasih, sampai ketemu dengan saya Gus Darto di Kota Seni Kita. Sampai ketemu.